Gitu ya. Ada ini nanti kan ya. Ini aja ke Pak berdua aja. Dua-duanya dong. Ya baik pemirsa, hari ini secara kebetulan dan dadakan saya bertemu dengan orang-orang yang tidak asing lagi ya di dunia pendidikan, di dunia hiburan, dan di dunia apa lagi nih? Dunia lain. Ya bersama saya ketemu secara dadakan tadi dari teman-teman dari Jakarta, ada Mas Bom Bom Dirgantara. Ya, dan satu lagi ada Mas Bedu yang tidak asing lagi mungkin bagi teman-teman. Kita mau tanya-tanya nih, ini kok ada di Samarinda di Kalimantan Timur ini dalam rangka apa ini? Kita mulai dari Mas Bom Bom dulu. Gimana Bang? Baik, halo teman-teman semuanya di channelnya Rumah Belajar Kaltim yang tidak asing buat kita semua. Pak Yahya, makasih. Kita tadi kontek-kontekan. Kebetulan kami bisa ngisi acara di PT Badak LNG di daerah Bontang. Terus kemudian seharusnya kita pulang besok dengan pesawat qadarullah, pesawatnya bermasalah sehingga kita harus jalur darat. Nah, ketika dalam perjalanan dari Bontang ke Samarinda, saya teringat ada seorang YouTuber, guru YouTuber terkenal di Kalimantan, khususnya di kota Samarinda, yaitu Pak Yahya. Akhirnya saya kontak dan kita bisa berjumpa. Maksudnya kita ketemu sebenarnya secara online udah bertahun-tahun lalu ya Pak. Tapi baru offline baru ini. Jadi ini setelah ini dari Samarinda kita akan menuju ke Balikpapan, besok akan bertolak ke Jakarta. Bersama siapa? Artis ibu kota kita, Mas Bedu. Ya, gimana Mas Bedu, bisa diceritakan Mas Bedu? Mohon maaf, saya koreksi, saya bukan artis ibu kota. Kenapa? Karena sekarang ibu kotanya udah IKN. Pindah ke IKN. Saya artis kampung Jakarta. Ya, ibu kotanya udah di Kalimantan sekarang. Oh ya, ini ibu kota ya? Nah ini ibu kota sekarang. Senang banget saya bisa hadir ke ibu kota walaupun saya belum menyentuh ibu kotanya. Tapi Pak Yahya juga saya senang juga bertemu dengan sosok seperti Pak Yahya ini yang memang peduli terhadap dunia pendidikan tanah air, ya kan? Sementara banyak saudara-saudara kita, adik-adik kita yang tidak bisa mendapatkan pendidikan dengan baik, tapi dengan adanya Pak Yahya itu membantu adik-adik kita yang ingin menjangkau pendidikan dengan baik, ya, melalui kontennya Pak Yahya. Nah kebetulan Pak Bom juga pakar pendidikan juga, profesor juga, dan saya juga kebetulan lahir dari institusi yang melahirkan para pendidik semua, para tenaga pendidik, ya kan, di IKIP Jakarta atau Universitas Negeri Jakarta. Artinya memang kita dikumpulkan dalam sebuah zat senyawa yang itu namanya mendidik, terdidik, dan dunia pendidikan gitu. Ya, kembali ke Mas Bom. Mas Bom, secara spesifik tadi ada kegiatan di PT Badak LNG ya. Kegiatannya macam workshop atau training gitu ya, training gitu ya. Bisa secara spesifik dijelaskan apa workshopnya, temanya apa, dan untuk siapa sasarannya gitu. Sebenarnya ini adalah acara internal dari PT Badak LNG, yaitu mereka baru launching namanya Bele 2.0. Bele itu panjangannya Bontang e-learning. Jadi tadi kita tentang konsep pembelajaran e-learning. Badak e-learning. Tuh salah tuh. Bele Badak e-learning. Badak LNG e-learning. Badak LNG e-learning. Karena beliau yang bawa acaranya nih. Pecah semua. Jadi pimpinan-pimpinan di Badak LNG semua ceria, semua belajar secara self learning untuk belajar e-learning. Kalau dulu pelatihan konvensional, sekarang pelatihan semua sudah serba online. Ini e-learning sifatnya materinya training untuk internal PT Badak atau bisa masyarakat luas? Internal, khusus internal PT Badak. Jadi platform itu dibuat oleh teman-teman dari PT Badak LNG dan dibuat oleh mereka, dan juga diperuntukkan untuk mereka semua juga. Jadi dari mereka untuk mereka internal. Nah memang BLE ini atau Badak LNG e-learning ini sebuah one stop learning platform. One stop e-learning platform, jadi di mana ada beberapa pembelajaran yang bisa di course atau beberapa course yang bisa diambil atau diikuti oleh para pekerja atau semua yang terlibat dalam perusahaan PT Badak LNG ini gitu.
Berarti untuk mengaksesnya itu harus ada user dan password yang hanya dimiliki oleh internal mereka seperti itu ya. Nah, Mas Bedu sendiri sebagai seorang entertain, bagaimana kecimpung dalam dunia pendidikan ini, apa yang dirasakan? Ya, kembali ke konsep itu bagus sekali ya. Karena ini berkaitan juga nanti pertanyaan itu ke saya. Karena memang dalam setiap perkembangannya, seseorang tuh harus terus mengupgrade kemampuannya, baik hard skill maupun soft skill. Nah, Bele itu merupakan tools ya, merupakan software ya yang bisa digunakan untuk mengupgrade kemampuan para pekerjanya, gitu kan. Nah, saya juga semua akhirnya berpikir, oh iya, bahwa yang namanya kehidupan terus harus informasi terus berubah, semakin cepat perkembangan informasi, semakin cepat kebutuhan akan masyarakatnya, gitu kan. Ada yang kita bisa, kalau kita nggak mengupgrade, kita bisa ketinggalan zaman. Nah, orang yang berhasil, orang yang sukses adalah ketika orang yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, ini kalau kita nggak beradaptasi, kita nggak bisa mengupgrade, ya siap-siap untuk ketinggalan zaman gitu. Seperti itu. Kembali ke Mas Pombong, kita dulu pernah berkolaborasi ya dalam event yang luar biasa, dihadiri juga Mbak Oki Setiawati juga. Oki Setiawati. Ya, ini gimana sejauh ini perkembangan forum yang pernah kita lakukan hingga saat ini, bagaimana perkembangannya? Ya, perkembangannya memang kita sekarang dari asynchronous learning kita udah berubah sekarang ya, kembali lagi kepada live synchronous learning, atau yang kemarin kita sempat online, banyak online, pelatihan sekarang udah offline. Jadi kita offline kan, dan kalau untuk kami setelah itu kita membentuk sekolah akhirnya. Jadi after itu kita bentuk, saya sama Lia Ricis bersama Oki Dewi, kita sepakat membentuk TK, namanya TK Maha Anak Usia Dini atau TK Maha Islamic School, sama Ustaz Oki Dewi sama Lia Ricis yang main tadi. Nah, pelatihan itu tetap kita lakukan, dan semoga itu menyemangati bagaimana membuat guru-guru menjadi konten ini sebatas bukan hanya untuk mencari cuan di YouTube, tapi untuk dapat abadikan keilmuannya untuk para peserta didik agar dapat sampai kapanpun, dimanapun mereka bisa belajar. Seperti tadi Bang Bedu sampaikan, karena Bang Bedu ini guru sebenarnya nih. Di mana? Kampus belum banyak yang tahu nih. Di mana nih? Saya kebetulan juga guru, tapi gurunya guru silat, Pak. Silatnya juga silat lidah. Oh iya, suka bersilat lidah pokoknya jagonya gitu ya. Ini ngomong-ngomong untuk pertama kali kah ini datang ke Samarinda atau mungkin pernah event? Kalau saya pertama kali nih, Bang Bedu. Saya sepertinya sudah kesekian kali, cuma saya lupa waktu itu kemananya Samarinda, karena waktu Samarinda saya sempat ada hubungan sama Samarinda. Nah, begitu putus Samarinda, saya sama Rika, sama Wati, sama Desi. Jadi memang ada semacam mitos atau pemiyos kalau sudah pernah minum air Mahakam pasti balik lagi ke sini. Nah, ini terbukti ini ya. Suatu saat mungkin Mas Bambang juga akan ke sini ya, pasti itu kan ke sini ya. Saya sudah mengunjungi Pulau Kalimantan ini, mulai yang tengah, timur, selatan, barat. Udah pernah saya kunjungi semua, Kalimantan Timur, Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kalimantan Selatan, Banjarmasin sudah pernah, Kalimantan Tengah, Palangkaraya sudah pernah, Kalimantan Barat, Pontianak sudah pernah, Utara, Kalut, Kalimantan Utara mana sih? Utara, Tarakan. Tarakan. Perbatasan Malaysia. Nah, Tarakan ya? Belum. Tunggu undangan. Jadi kasih tahu nih penonton nih. Iya, Tarakan. Mau nonton langsung hubungi. Hubungi mana? Hubungi Pak Yaya juga ke saya. Iya, channel saya di Tarakan juga ada. Nah, apa nih kesan yang timbul ketika menginjakkan kaki di Samarinda ini, Mas Bambang? Wah, luar biasa. Kita lihat nih, kita di daerah apa? Alia namanya nih. Alaya. Kita di Alaya ya, di Mercusuar Cafe. Mercusuar di Alaya itu, wah keren banget ternyata. Kayak di Jakarta, kayak disentuh apa kalau di keren banget, udah maju ya Bang ya. Maju, keren, warganya, masyarakat tadi kita ngobrol apa segala macam juga enak banget. Ya, kita semoga bisa ada event-event di sini kali Bang ya kita ya. Bagus sekali ada event di sini. Itu Pak ya. Jadi akhirnya Kalimantan mudah-mudahan aja dengan adanya IKN pindah ke Kalimantan menjadi kota percontohan, dan Kalimantan jadi semakin maju
nggak lagi orang kaya cuma itu aja, akhirnya ada pemerataan, semua masyarakat Kalimantan bisa merasakan apa namanya, sumber daya alam yang dieksplor, sehingga masyarakat yang setempat benar bisa merasakan kekayaan alam Indonesia. Ya, ini sebentar lagi kan IKN akan diresmikan di momen event 17 Agustus, dan insya Allah nanti namanya hotel, rumah sakit, serta jalan tol juga bisa dilewati dengan jarak yang mungkin sekarang bisa 3 atau 4 jam ke sana, insya Allah nanti 2 jam sudah tembus. Nah ini gimana? Ada rencana untuk datang ke sana atau bagaimana ini? Saya kemarin sudah lihat untuk daerah PPU ya, Penajam Pasar Utara ya. Sudah lihat ada beberapa tanah yang mau saya beli, cuman duitnya belum ada. Ntar saya udah ada. Pinjam Raffi Ahmad oke? Baik, terakhir nih, apa nih saran-saran buat rekan-rekan guru seprofesi seperti saya ini dari teman-teman yang dari Jakarta ini, apa sebaiknya yang harus dilakukan ini? Baik, untuk teman-teman guru, tetaplah mengabdi, tetaplah mengajar untuk negeri. Karena apa? Teman-teman, karena satu langkah kita, mari bangkitkan 1000 semangat generasi bangsa. Selalu Bapak Ibu guru di daerah 3T, daerah pedalaman, daerah dimanapun kita berada, kita bukan sebatas mengajar, tapi kita di sini melakukan fasilitasinya untuk improving performance. Kita melakukan memfasilitasi pembelajaran, kita memanusiakan manusia, kita mendidik kader-kader Indonesia untuk masa depan di tengah bonus demografinya. Semangat selalu dan salam mengajar untuk negeri. Mas Bedu? Sama dengan yang Pak Bobo katakan. Ya intinya jangan pernah letih untuk melatih, jangan pernah lelah untuk berbagi islah, berbagi makalah, jangan pernah capek, jangan pernah, artinya jangan ada kata menyerah untuk terus memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak negeri. Itu saja buat para guru. Oke, baik teman-teman, khususnya di Kalimantan Timur, sahabat guru YouTuber, demikian tadi bincang-bincang saya singkat dengan teman yang lama, tapi ini dadakan tiba-tiba ditelepon ini untuk ketemu Mas Bombom Dirgantara, pegiat pendidikan, dan Mas Bedu Entertainment dari Ibu Kota. Nah, semoga podcast singkat ini bisa menginspirasi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.